biarlah kami memahami isi hati-Mu. Biarlah hati-Mu itu akan menjadi hati kami. Betapa berharga bagi-Mu manusia. Biarlah apa yang berharga bagi Tuhan, itu berharga bagi kami. Betapa penting Kau rasa jiwa manusia yang Engkau ciptakan. Biarlah apa yang menjadi penting bagi Tuhan, itu penting bagi kami. Berkati kami Tuhan, tolonglah kami, supaya di tengah hari yang semakin naik ini pun, perkataan-Mu ini benar-benar membakar hati kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari kita melihat firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini dari Kisah Para Rasul. 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri nih menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Iya. Setelah kebangkitan Yesus, di sini semakin tinggi harapan dari murid-murid akan ada pembaharuan untuk kerajaan Israel. Kita tahu Israel sudah di bawah kekuasaan Roma. Sekalipun ada Herodes yang memerintah, itu bukan dari keturunan Raja Daud. Dan sekalipun ada Herodes yang sebagai raja di Yerusalem, itu adalah kerajaan boneka di belakang bayang-bayang dari Roma. Di sini kita melihat murid-murid dari awal sebelum Kristus naik ke kayu salib, harapan mereka ketika mereka melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan, harapannya apa? Maka nanti bisa Bapak Ibu baca itu di dalam Markus 11 ayat 9 sampai 10, ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan dia menaiki keledai. Waktu itu seluruh Yerusalem bernyanyi, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Harapan mereka ini sudah dekat. Kerajaan Daud akan didirikan. Sebagaimana kita belajar minggu lalu dalam sekolah minggu, betapa bangganya orang Israel pernah memiliki seorang raja yang bernama Daud. Karena masa Daud memerintah, kejayaan itu ada di Israel. Kemakmuran dan kesejahteraan itu mereka nikmati. Mengapa? Karena Daud takut akan Tuhan. Bukan karena kepintaran Daud semata-mata, bukan. Tapi karena Daud takut akan Tuhan. Daud hanyalah seorang gembala kambing domba di padang. Tidak pernah terlatih di dalam memimpin politik yang ada. Tidak pernah lihai di dalam peperangan. Tetapi Tuhan membawa dia menempatkan
menjadi raja atas Israel. Dan karena Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan mencurahkan hikmat dan pengertian bagaimana memimpin Israel, sehingga benar-benar Israel dipimpin di dalam hikmat. Mereka bisa menikmati kesejahteraan karena Tuhan di situ sebenarnya menjadi raja atas Daud itu sendiri. Mereka terus mengidam-idamkan akan situasi akan hal itu. Maka kalau minggu lalu kita belajar, hingga sekarang mereka bangga memakai bendera yang berbintang itu, menunjukkan Israel pernah menjadi bintang di dalam kerajaan Daud. Inilah yang menjadi harapan mereka. Maka ketika mereka melihat Yesus dengan segala kuasa yang menyertai dia, harapan mereka apa? Kapan akan terjadi kerajaan Daud itu akan didirikan di dalam Yesus ini? Maka ketika Yesus mati, ketika Yesus tidak berdaya di tangan tentara Romawi, mereka bingung. Mereka benar-benar putus harap. Mereka benar-benar apa yang menjadi angan-angan cita-cita mereka rontok. Maka bisa kita melihat pernah Ibu Yohanes dan juga Ibu Yakobus ya, ketika Yesus belum naik ke kayu salib, apa dia bilang? Pak, kira-kira gitu ya, nanti kalau kau jadi raja, tempatkan anakku ini satu di sisi sebelah kanan, satu di sisi sebelah kiri. Orang tuanya pun udah punya bayangan-bayangan, ya anakku ini nanti jadi menteri apa ya. Kalau Yesus ini jadi raja, jangan-jangan ini nanti kaki tangan anak Tuhan ini, anakku ini berdua. Itulah yang menjadi permohonan dari Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus, murid-murid Yesus. Tetapi di situ sebenarnya Yesus sudah berkata, kamu tidak sanggup meminum cawan yang harus kuminum. Tetapi mereka bilang, kami sanggup. Mereka belum paham. Ketika Yesus berkata, kamu tidak sanggup meminum cawan yang harus kuminum, itu kaitannya akan penderitaan yang dia alami. Oleh karena rencana Allah mau digenapkan lewat dia. Yaitu apa? Supaya jalan keselamatan bagi manusia itu boleh ada. Penderitaan terbesar dalam diri manusia bukan penderitaan secara apa yang lahiriah ini, cacat fisik, ataupun kekurangan makanan, ataupun kesehatan yang tidak begitu baik. Bukan itu penderitaan yang terbesar. Tapi penderitaan yang terbesar dalam diri manusia, bagaimana dosa itu memperbudak. Jauh dari Tuhan, ininya penderitaan. Kemarin ada seorang bapak yang udah bercerai ya dengan istrinya, karena apa? Dia memang mengalami gangguan jiwa, ditinggalkan oleh istrinya. Akhirnya apa? Udah lama renggang dengan istrinya ini, ada orang ngantarkan undangan ke tetangganya. Dia sergap mau diperkosa mungkin. Terakhirnya apa? Karena perbudakan, kegelapan tadi dan dosa itu menekan dia, baik dalam seks dan juga untuk pikiran-pikiran yang kacau. Beberapa bulan yang lalu, dia lari mendatangi Fuso. Datanginya Fuso itu untuk apa? Supaya mati. Dia bilang sama tetangganya, berapa lama aku akan mengalami stres ini? Berapa lama aku keadaanku seperti ini? Sebenarnya dia udah tegur saya ketika olahraga. Saya pikir dia nggak kenal saya, karena saya tahu memang dia stres. Tapi ketika saya tahu dia sudah meninggal dengan membunuh dirinya, mendatangi Fuso itu, bukankah ini masalah terbesar tadi? Bagaimana dosa itu merongrong diri setiap manusia? Dan bagaimana berita-berita yang kita dengar? Tidak ada kekuatan untuk menahan percabulan itu. Tidak ada kekuatan untuk menahan pikiran yang kotor itu. Tidak ada kekuatan untuk menahan hati yang jahat itu. Kita melihat berita-berita hari ini, apa yang ada di dalamnya. Bukan membunuh karena tidak makan. Bukan. Tapi membunuh karena perbudakan seks. Itu masih satu bagian. Oleh
iblis yang di sana bekerja. Oleh karena iblis yang menguasai hati manusia. Oleh karena manusia sudah jauh dari Tuhan. Maka di sini tadi kita melihat harapan murid-murid tadi terhadap Yesus, oleh karena dia melihat apa yang Yesus kerjakan lewat mujizat-mujizat tadi adalah perbaikan secara fisik di kerajaan Israel. Supaya tidak ada lagi perbudakan Romawi di sana. Supaya kejayaan di masa lalu yang pernah mereka cicipi lewat Daud itu boleh kembali ada. Tetapi di sini apa yang terjadi? Maka kita melihat ya, ketika Yesus sudah tersalib, maka ada 2 murid yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka sedih luar biasa. Di situ Yesus datang. Kamu ngapain? Cerita apa kalian? Gak tahu kau? Masa berita sesanter itu di Yerusalem kau gak tahu? Kaulah satu-satunya gak tahu berita itu. Apa itu? Itu loh, Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan oleh imam-imam kepala. Dahulu kami berpikir bahwa dialah yang akan membawa pembaharuan bagi Israel. Tapi mati di tangan tentara Romawi. Tetapi anehnya tahu kau? Kami dengar perempuan-perempuan tadi pagi cerita, katanya dia bangkit. Pening kami, pening. Mungkin gitu ya, ini bahasa saya sendiri ya. Padahal cerita itu dah Yesus katakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati, gak masuk. Karena fakta Yesus mati mengenaskan di kayu salib itu mereka lihat. Maka apa? Mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Tapi ketika Yesus berkata, bodoh kali kau. Kenapa kau tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh nabi-nabi dan oleh Musa? Bukankah Mesias itu harus menderita? Supaya apa? Ada keselamatan bagi dunia. Mereka juga belum mengerti. Tapi akhirnya ketika Yesus mau pergi, sinilah kita dulu. Biarlah kita bermalam di sini. Ketika Yesus memecah roti. Disitulah mata mereka terbuka melihat, ini Yesus. Mereka tidak lanjut perjalanan ke Emmaus. Mereka balik ke Yerusalem membawa kabar berita yang baik ini. Bahwa benar yang diceritakan perempuan itu, Yesus bangkit. Nah di sini kita melihat tadi, Yesus makan bersama dengan murid-murid ini setelah dia bangkit. Ini kemungkinan kejadiannya adalah setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka di Galilea secara, artinya kepada banyak murid. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Yesus katakan, segala kuasa telah diserahkan kepada aku, baik kuasa di surga dan kuasa di bumi. Artinya apa? Yesus sudah menang total secara rohani. Yesus sudah menang penuh secara rohani di dalam kebangkitannya. Maka di sini juga kita melihat bagaimana kesepakatan para murid ini setelah Yesus bangkit, membangkitkan pula harapan yang sudah tertidur. Apa harapan mereka waktu itu? Kapan kerajaan Israel ini akan ditegakkan? Maka inilah yang menjadi kesepakatan mereka berbicara kepada Yesus ketika mereka makan bersama. Apa yang mereka katakan? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Iya. Itukah yang Tuhan perjuangkan? Itukah yang menjadi tujuan Tuhan? Di dalam karya keselamatan yang sudah dia kerjakan di kayu salib, itukah yang dia inginkan? Memang di sini kita melihat Yesus berkata bahwa apa? Bukan dia bilang itu gak akan pernah terjadi, bukan. Tetapi Yesus katakan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kalaupun Israel akan dipulihkan, itu bukan bagianmu. Soal hal itu bukan urusanmu. Soal masa dan waktu bukan bagianmu. Tetapi di sini apa yang Yesus katakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Murid-murid masih berpikir sempit. Harapan mereka masih
sekitar pemulihan Yerusalem, pemulihan Israel, kerajaan Israel, hal-hal secara fisik. Tetapi justru yang Yesus kerjakan dalam karya keselamatannya adalah apa? Kerajaan Allah, kerajaan kekal, hal rohani. Ini yang Tuhan mau capai. Di mana kita melihat tujuan Tuhan tidak hanya sepanjang Yerusalem, tetapi bahkan Tuhan katakan, kau menjadi saksiku, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Bukan hanya di Yerusalem, tapi seluruhnya. Inilah yang Tuhan inginkan. Maka bisa kita mengingat ya bagaimana waktu penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Sebuah patung yang megah, kepala dari emas, tubuh dari perunggu, tetapi kaki dari besi. Ada yang bercampur dengan tanah, tetapi ada satu batu yang terkuak dari gunung, menghantam bagian yang rapuh antara besi dan tanah itu, sehingga batu itu makin membesar dan memenuhi seluruh dunia. Sebenarnya Tuhan sudah katakan lewat nubuatan yang disampaikan kepada Daniel, inilah yang Tuhan akan kerjakan untuk dunia lewat pribadi Yesus. Di mana dulu kerajaan-kerajaan manusia yang kokoh, kerajaan Babil, Persia, Media, tetapi Tuhan katakan melalui satu pribadi yang batu yang sepertinya tidak berharga, tidak diperhitungkan dunia, tetapi batu ini akan memenuhi seluruh bumi. Itulah Yesus. Bukankah kalau kita lihat berapa kekuatan ke-12 murid? Siapa mereka? Orang-orang Galilea, tidak terpelajar, tidak sekolah, taunya cuma durong. Kan begitu ya, menjala ikan di laut. Hidup dengan tantangan, kesulitan yang ada, tetapi Tuhan memanggil mereka supaya apa? Menjala manusia, membawa Injil bagi dunia. Maka Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau di bahasa Yunania itu seperti dinamit. Dinamit itu apa? Satu kekuatan yang bisa membuat gunung batu pun hancur. Itulah dinamit ini akan menjadi bahan baku untuk semua bom-bom peledak. Tuhan pakai itu. Jadi Roh Kudus itu satu kuasa yang akan bisa menghancurkan. Satu kekuatan yang besar yang satu-satunya bisa menghancurkan segala kuasa iblis dan juga kuasa dosa. Tuhan bilang, kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ini Tuhan katakan. Ini yang harusnya menjadi tujuan dan perjuanganmu. Kamu saksiku. Apakah kita juga seperti murid-murid, sibuk untuk hal-hal fisik? Setelah pun Tuhan selamatkan, apa yang dahulu menjadi harapan kita sebelum datang kepada Tuhan apa? Mau kaya. Dulu pun harapan gitu. Kaya, maunya anakku ternama. Cari nama. Setelah pun datang kepada Tuhan, ini lagi kah yang lengket? Cari nama. Supaya terkenal. Lewat apa? Entah anaklah yang mengangkat derajat. Tetap diri kah? Tapi justru Tuhan bilang, kalau Roh Kudus itu turun, kamu saksiku. Saksiku apa? Memberitakan tentang aku. Kalau saksi apa? Memberitakan, mengatakan apa yang memang dilihat. Kamu yang lihat itu. Kamu yang tahu semua apa yang sudah kulakukan. Maka Paulus katakan, rahasia yang sudah terkunci berabad-abad, itu dipercayakan kepada orang-orang kudus. Itu tertulis di dalam Kolose 1 itu. Rahasia yang sudah tersimpan berabad-abad, itu sudah dipercayakan kepada orang-orang kudus. Siapa? Hanya melalui Kristuslah dosa bisa diampuni. Hanya di dalam Yesuslah hidup kita bisa berubah. Hanya di dalam Yesuslah kita akan bisa menjadi bejana yang baru. Berapa di antara kita latar belakang kita dulu stres, sampai mengkonsumsi obat-obatan untuk bisa menenangkan pikiran, untuk bisa tidur
Berapa dulu kita latar belakang sedemikian? Berapa dahulu di antara kita latar belakang yang diperbudak oleh seks itu? Dan rumah tangga yang kacau balau. Tetapi Tuhan Yesus, ketika Injil itu diberitakan, bukankah Dia yang membawa pembaharuan itu? Bahkan bukan hanya Tuhan mengubah hidup kita, bahkan secara materi pun sebenarnya Tuhan berikan. Maka di sini Tuhan bilang, kamu saksiku. Tuhan inginkan tidak hanya di Yerusalem, tapi Judea, Samaria, bahkan seluruh dunia. Tuhan ingin supaya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, di mana Yesus itu menjadi memerintah dalam hatinya. Bukan lagi setan, bukan lagi dosa. Di mana mulai hidupnya akan memuliakan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi kalau Injil diberitakan? Kamu saksi itu ada dua. Hidup kita, Tuhan katakan saksiku. Hidupmu itu menyaksikan tentang aku. Kiranya hidupmu itu menyaksikan tentang diriku. Makanya pernah orang bilang, kenapa ya tasnya juga enggak begitu bagus, sepatunya juga enggak begitu baik, tapi kok wajahnya cerah ya? Aku sepatuku bagus, tasku bagus, tapi kok kayaknya aku lebih susah dari dia ya? Dia melihat orang yang menginjili dia begitu, datang dengan tasnya yang udah hampir putus. Terus sepatunya hampir lepas. Tapi ketika cerita Tuhan, semangatnya luar biasa. Bahkan memang gak bisa ditutupi keceriaan itu. Sebagaimana Paulus katakan, dengan berani kami memberitakan Injil, oleh karena kami tahu kemuliaan yang menyertainya melebihi kemuliaan menyertai Musa ketika dia membawa loh batu itu. Maka memang itu menyertai. Maka dia bilang, kok kayaknya terbalik ya? Harusnya aku lebih senang, kok kayaknya dia lebih ceria ya? Maka orang yang pergi memberitakan Injil, Tuhan akan bekerja juga lewat hidupnya, dan bukan hanya lewat kepada hidup orang yang dia injili itu. Sebagaimana tadi kesaksian dari Pak Bangun, di mana Injil dulu diberitakan, di situ banyak kali mujizat yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Dikatakan tadi di sini, kamu akan menerima kuasa. Apakah kita udah melihat sekarang kayaknya entah doaku pun gak dijawab. Bagaimananya ini? Tapi ketika dulu Injil diberitakan, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menyembuhkan kadang di luar dipikirkan bisa sembuh. Tuhan artinya apa ya? Meneguhkan kesaksian itu. Tuhan meneguhkan berita itu. Maka berawal dari Yerusalem. Berawal dari keluarga di mana kita ada. Berawal dari di pekerjaan di mana kita bekerja. Berawal dari di mana kita hidup. Tuhan mau kamu saksiku. Kiranya pilihan-pilihan hidup kita itu memang memuliakan Tuhan. Aku saksi Tuhan, jadi pilihan hidupku itu harus yang memuliakan Tuhan. Bukan lagi seputar memuliakan diriku. Apakah kita menyadari kita duta-duta Tuhan? Orang-orang yang sudah Tuhan Yesus selamatkan adalah dutanya Tuhan. Sebagaimana kita mengirim duta ke bangsa-bangsa di mana kita menjalin kerjasama, mereka harus menunjukkan atau mempromosikan tentang negaranya untuk membuat orang tertarik. Karena hari ini ya, supaya wisata-wisata yang ada di Indonesia boleh tahu dunia luar, supaya invest masuk. Tuhan juga sama. Dia mau kita, orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan, yang meyakini Kristus mati untuk menebus kita dari dosa, menjadi duta-duta. Supaya lewat hidup kita orang tertarik untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, menjadi saksi, berbicara. Tidak cukup hidupku sudah, gak usah ngomong. Nanti membawa perbantahan, membawa kepada kesusahan. Cerita Tuhan lagi.
May pernah ada ngomong sama saya, "Gua mutah teta pelitna kata di bata lalap," katanya. Udah mau muntah aku litna. Kata Tuhan terus. Pagi saat teduh, malam firman Tuhan. Udah mau muntah aku. Tapi karena mengingat apa yang ditabur, ini menjadi kesempatan. Roh Tuhan akan bisa pakai untuk teruskan kepada orang itu. Itu yang membuat gak berhenti. Tuhan katakan, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak diberitakan? Bagaimana diberitakan kalau tidak ada yang pergi? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa pemberitaan firman Tuhan, ya seperti semalam ya, ada satu teman itu berkata kepada saya, "Kakak, kok nasib kakak terus baik?" katanya. Karena artinya dalam perkuliahan ini gitu kan, berhadapan dengan dosen-dosen, kok kayaknya kakak mulus-mulus saja, aku susah. Sama dia memang aku belum pernah cerita apa-apa. Saya bilang, kayaknya kita perlu berdua makan. Dalam hatiku, kalau kau akan berpisah di dalam perkuliahan ini, biarlah dia mendengar Injil keselamatan darimu. Kalau dibilang traktir makan semangat kan? Oh iya kak, kapan itu? Kan gitu ya. Apakah kita mau berkorban? Apakah kita mau rugi supaya Injil ini boleh sampai? Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Orang akan berakhir semua di neraka tanpa datang kepada Kristus yang mati di kayu salib. Tanpa percaya kepada Kristus. Tapi kalau kita diam, sibuk hanya mengurusi visi ini, anakku, bukan berarti kita enggak bekerja seperti itu. Bukan berarti anak kita abaikan pekerjaan kita belakangkan, bukan. Tapi apakah kita melihat ini semua sarana? Di mana Tuhan mau aku di situ menjadi saksi. Sebagai pekerja di sini, Tuhan mau aku menjadi saksi. Saya enggak tahu kalau ternyata dia memperhatikan. Dia bilang, tiap kali kalau asal dengan kakak aku berangkat, kayaknya memang ada kemudahan. Tapi kalau dengan ini aku berangkat, aku selalu dipersulit. Jadi kan berarti ada, tapi dia hanya akan berkata apa? Memang nasibku dan nasib kakak berbeda, kakak mujur, aku tidak. Hanya sebatas itulah yang dia akan mengerti. Kalau tidak diberitakan apa sebenarnya menjadi dasar. Bahwa andalan kita Tuhan, bukan muka dan bukan uang, tapi kuasa Tuhan yang memelintir setiap hati orang-orang yang mau menyusahkan kita. Tapi kalau tidak diceritakan, bagaimana dia akan tahu? Apakah kita bisa berpangku tangan, melihat mama, bapak, saudara-saudari kita, orang-orang di sekitar kita yang Tuhan izinkan dekat, akan binasa di neraka tanpa pernah mendengarkan. Ada ternyata jalan keselamatan. Ada ternyata pengampunan dosa. Ada ternyata hidup ini bisa berubah. Pikiran ini ternyata bisa terkontrol di dalam Kristus. Hari ini dalam masa pandemi seperti ini, semakin banyak orang stres walaupun belum gila. Makin banyak orang stres, tapi belum sampai gila. Kenapa? Tidak ada pengharapan. Orang-orang yang punya pengharapan di dalam Kristus dikatakan itu seperti sauh yang kuat yang menahan kapal yang besar untuk tidak dihanyutkan oleh angin dan juga oleh gelombang. Bukankah itu besar? Tetapi apakah kita diam? Tuhan berkata di sini, kamu akan menerima kuasa. Kuasa Tuhan sudah ada dalam tiap diri orang yang sudah diselamatkan, yaitu Roh Kudus itu. Lalu kita berkata, lalu mengapa aku tidak melihatnya? Karena kita tidak pergi dan belajar untuk mengandalkan Tuhan di sana. Maka orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang bergerak, akan makin melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Dia sendiri pun akan makin Tuhan bangun hidupnya. Maka sebenarnya orang yang tidak menginjili, lambat
laun secara rohani pun akan makin melempem. Terakhirnya apa? Hanya mengoreksi dan memprotes. Hanya itu, karena nggak ada kerjaan, nggak ada yang dibuat. Tetapi kalau ada orang yang didoakan, ada yang digumulkan, nggak sempat memperhatikan orang. Tapi justru apa, membawa orang itu di dalam doa kepada Tuhan. Maka di sini tadi Tuhan katakan, Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Berkali-kali Tuhan katakan dalam hari-hari ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, mengingatkan murid-murid, inilah sekarang statusmu, inilah harusnya menjadi tujuanmu. Kita melihat seperti apapun hari ini orang memperoleh kemuliaan dan nama. Kita tahu pada satu masa ketika kematian datang, itu semua akan tinggal. Maka Tuhan katakan, tugas itu memberitakan Injil dibebankan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan izinkan boleh dekat. Ini yang Tuhan mau. Bahwa Kristus tadi harus mereka dengar. Satu-satunya yang bisa mengubah hidup. Maka siapa di antara kita, sebagaimana tadi sekolah minggu katakan, makin melihat keanehan demi keanehan yang nyata dalam diri kita, makin besar makin tua kok makin gak karuan dan makin gak beres. Dalam pemikiran, perasaan dan juga tindakan, tidak ada jawaban lain kecuali kamu datang kepada Kristus yang mati di kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya yang kudus. Hanya itulah yang akan bisa memberi pembaharuan, mengubah hidup. Apakah untuk berita ini telinga kita masih berat? Hati kita masih gak mau? Sampai sekarang Tuhan masih mengulurkan tangan. Supaya apa? Benar-benar kita membuka hati kepada Dia. Tuhan Yesus bekerja tidak pernah seperti iblis bekerja, merongrong dan memaksa. Tetapi Tuhan bekerja dengan terhormat, dengan lembut. Dia mengetuk hati, bukan paksa, tapi Dia ketuk hati kita. Apakah kau tahu betapa aku mengasihimu sangat dalam? Aku memberi diriku mati di kayu salib. Aku memberi diriku dipermalukan dan dihina. Aku memberi diriku sampai napasku pun terlepas. Adalah untuk memberikan hidup kepadamu. Untuk membawa perubahan dalam hidupmu. Untuk membawa engkau kepada kerajaan yang kekal. Bukankah dengan lembut Tuhan berkata? Maka dibilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu bagiku, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Siapa yang mudah mendengar suara Tuhan, kau berharga di mataku dan mulia aku mengasihi engkau. Dunia datang hanya ketika dia merasa ada untung darimu. Dunia dekat hanya ketika dia merasa ada sesuatu yang bisa dia peroleh darimu. Tapi kalau itu merugikan dia, dia lari semua. Yesus tidak. Dia bukan mencari untung, tapi bahkan dia memberikan keuntungan yang terbesar. Yaitu apa? Hidup yang diubahkan, kekekalan yang dia akan berikan. Dilepaskan dari kuasa kegelapan untuk hidup memuliakan dia. Kembali kepada natur awal yang Tuhan harapkan bagi manusia yang dia ciptakan apa? Hidup memuliakan dia. Bukan hidup menyenangkan setan, bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tapi hidup menyenangkan dia. Tapi apa? Tuhan mengetuk. Adakah orang mendengar suaraku? Kalau dia buka pintu, aku akan masuk. Aku akan makan bersama dia. Artinya apa? Dalam bagian terkecil hidupmu aku ada di situ.
Aku akan mulai menolong, menyertai, membawa hingga kekekalan datang. Sampai maut itu pun akan datang. Tuhan tidak pernah lagi melepas. Sebagaimana yang Tuhan kerjakan, kalaupun akan ada masa di mana kita melenceng, ada tongkat Tuhan yang akan menarik. Oleh karena perjanjian yang sudah diikat, dia tidak akan pernah ingkar lagi. Maka dia yang akan menggiring terus, menuntun untuk terus boleh berada dalam kebenaran. Tapi kapan kamu memberi diri, Tuhan ini aku sudah hancur, bahkan diambang kehancuran, gak ada yang baik. Apakah kamu mendengar suara Tuhan yang mengetuk? Lihat, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. Iya. Maka tiap orang-orang percaya tadi Tuhan katakan, kamulah saksiku. Apakah ini terus yang ada dalam pikiran kita? Aku bekerja ini sebagai saksi Tuhan. Hidupku ini harus menggambarkan, mencerminkan, menunjukkan Tuhan yang kusembah. Maka dalam pilihan-pilihan yang kita lakukan, apakah pilihan kita itu kita pikirkan mulia enggak Tuhan atau tidak? Dalam keluarga, di tengah anak-anak, dalam perkataan yang kita ucapkan, muliakah Tuhan atau tidak? Di samping hidup yang kita sadari adalah saksi, apakah kita juga berbicara? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa beritakan, mereka tidak akan mengerti. Maka Tuhan katakan bahwa apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan dia sudah klaim di awal, segala kuasa di sorga di bumi sudah diserahkan kepadaku. Aku sudah menang total secara rohani. Maka apa? Kalau kita bergerak memberitakan Injil dan juga mau hidup kita mencerminkan sebagai saksi-saksi Kristus, Tuhan akan bekerja dengan leluasa. Kita akan melihat kuasanya itu bekerja. Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang meneruskan apa yang sudah kami dengar ini. Biarlah dalam kami melihat betapa besar Tuhan apa yang Kau percayakan kepada kami. Bahkan sepertinya nasib dunia ini Engkau percayakan kepada orang-orang percaya, supaya Injil diberitakan. Itulah satu-satunya yang akan bisa menghentikan langkah mereka semakin hancur, bahkan kepada kehancuran di kekekalan itu. Tuhan, tolonglah kami. Engkau tahu kami tidak berdaya. Karena itu Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk juga menguduskan terus-menerus hidup kami dan juga menolong kami di dalam bersaksi. Tuhan, tolong kami supaya benar-benar apa yang Kau katakan ini berbicara, sehingga apa yang Kau inginkan inilah yang menjadi perjuangan kami. Menjadi saksi di keluarga, menjadi saksi-Mu di tetangga, menjadi saksi-Mu di pekerjaan. Tuhan, sungguh kami serahkan umat-Mu yang di tempat ini dan juga di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang masih belum membuka hati kepada Tuhan, yang masih terpedaya dengan segala tipu daya kegelapan sebagaimana dahulu yang dialami oleh Hawa itu. Tuhan, kami memohon, hanya Engkau-lah yang bisa mematahkan perkataan-perkataan iblis itu dengan mereka melihat fakta hidup mereka yang semakin hancur semakin hari. Tuhan, yakinkanlah mereka
bahwa di dalam Engkau ada perubahan, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada pembenaran. Tuhan, kami sungguh menyerahkan supaya Roh-Mu yang meneruskan perkataan-Mu ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sungguh memuji dan memuliakan Engkau Allah kami. Segala puji dan hormat kami hanya Engkau yang layak menerimanya ya Tuhan. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu untuk